Bismillah, Allah Akbar. Allah Akbar. Di perbatasan Lebanon Selatan, satu operasi kecil kembali membuka gambaran besar tentang cara Hizbullah menekan Israel. Seorang pejuangnya dilaporkan menyusup ke desa Al-Qausah, mendekati posisi pasukan Israel, lalu menembak mati seorang perwira yang memimpin unit di wilayah itu. Setelah serang berlangsung, ia disebut berhasil mundur dengan selamat dari lokasi kejadian. Yang membuat insiden ini begitu mengusik Israel, jaraknya hanya sekitar 2,5 km dari garis perbatasan. Serangan seperti ini menunjukkan bahwa Hizbullah tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, tetapi juga ketepatan, keberanian, dan pilihan senjata. Lalu senjata apa saja yang sebenarnya digunakan Hizbullah untuk menyerang Israel? Allahu Akbar. Di saat ruang geraknya ditekan dari banyak arah, Hizbullah justru memperlihatkan sisi yang tidak banyak dibayangkan sebelumnya. Embargo, krisis ekonomi, dan pengawasan intelijen ketat tidak menghentikan mereka membangun sebagian persenjataan sendiri di Lebanon. Dalam sejumlah materi propaganda terbaru, kelompok ini memamerkan drone, peluncur rudal, sampai amunisi dengan pesan yang sengaja dibuat tegas, bangga dibuat di Lebanon. Disinilah ironi besarnya. Ketika banyak negara kecil masih bergantung pada impor militer, kelompok non-negara ini justru disebut mampu memproduksi sebagian senjatanya sendiri. Namun ancaman yang lebih mencemaskan datang dari kabar tentang kompleks rudal bawah tanah raksasa. Lorong panjang, peti amunisi bertumpuk, dan rudal besar yang disimpan jauh di bawah tanah digambarkan sebagai kota senjata rahasia Hizbullah. Jaringan yang sampai sekarang masih sulit dihancurkan Israel. Dari deretan senjata itu, salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Almas. Rudal anti-tank ini mulai sering muncul dalam serangan Hizbullah terhadap kendaraan tempur Israel. Dalam beberapa footage yang beredar, Almas terlihat menghantam tank Merkava IDF di Merkabah, Al-Bayada hingga Jabal, Lebanon Selatan. Yang membuatnya berbahaya bukan hanya ledakannya, tetapi arah serangannya. Almas memakai pola top attack, menghantam tank dari bagian atas, area yang biasanya lebih lemah dibanding sisi depan. Rudal ini disebut buatan Iran dan diduga lahir dari reverse engineering spike Israel. Ironisnya, teknologi yang dulu menjadi keunggulan Israel kini muncul dalam versi lawan. Varian Almas 1 dan Almas 2 diperkirakan memakai kamera elektrooptik sehingga operator bisa menonton rudal secara presisi hingga detik terakhir sebelum menghantam target. Dalam propaganda terbaru Hizbullah, senjata yang paling sering ditampilkan justru bukan rudal besar, melainkan drone FPV atau first person view. Bentuknya kecil, beberapa bahkan hanya seukuran tas, tetapi dampaknya mulai membuat Israel kerepotan. Dalam sejumlah footage yang dirilis, drone terlihat terbang rendah, menyusup di antara bangunan dan perbukitan Lebanon Selatan, lalu menghantam target secara langsung. Beberapa rekaman memperlihatkan kendaraan lapis baja Namer, tank Merkava MK4M, stempel bulldozer militer D9 menjadi sasaran drone kamikaze ini di garis depan. Ancaman utamanya ada pada kombinasi biaya murah, gerak fleksibel, dan kemampuan menghindari gangguan elektronik. Hizbullah disebut memakai drone berbasis serat optik yang dikendalikan melalui kabel tipis, sehingga lebih sulit dijamin oleh sistem elektronik Israel. Teknologi semacam ini sebelumnya banyak terlihat di perang Ukraina, sebelum akhirnya mulai masuk ke medan konflik Timur Tengah dan mengubah cara kelompok kecil menekan pasukan besar. Senjata berikutnya jauh lebih misterius, Mizraq, dan sistem yang sering disebut 358. Dalam salah satu klaim yang beredar, Hizbullah disebut berhasil menjatuhkan drone pengintai Israel Hermes 450 di wilayah Nabatieh, Lebanon Selatan. Bagi para analis, yang menarik bukan hanya jenis targetnya, tetapi dugaan senjata yang digunakan. Mizraq 358, sistem pencegat udara buatan Iran yang masih memicu perdebatan. Tidak seperti Manpads biasa, 358 disebut sebagai loitering surface to air missile, yakni rudal pencegat yang mampu melayang lebih dulu di udara sebelum memburu target. Bentuknya unik, seperti gabungan antara drone dan rudal kecil. Karena relatif ringan, senjata ini mudah dipindahkan dan cocok untuk perang gerilya di pegunungan Lebanon yang sulit dijangkau kendaraan berat. Di luar drone dan rudal anti-tank, ancaman Hizbullah juga disebut datang dari arah laut. Nama yang paling sering dikaitkan adalah rudal anti-kapal Nor dan Gader. Dalam salah satu klaim yang beredar di media sosial, Hizbullah disebut memakai rudal Gader untuk menyerang kapal militer Israel di lepas pantai Lebanon.
Detail kerusakannya memang sulit dipastikan, tapi kemunculan jenis rudal ini cukup untuk membuat analis militer memberi perhatian khusus. Nor sendiri dikenal sebagai versi Iran yang dikembangkan dari rudal anti kapal Cina C-802 dengan jangkauan awal sekitar 120 km. Dari jalur pengembangan itu, kemudian muncul varian Gadir hingga Gadir yang disebut mampu menjangkau sekitar 200-300 km. Berbeda dari drone FPV yang kecil dan lincah, rudal ini berukuran jauh lebih besar, membawa karakter rudal jelajah yang terbang rendah di atas permukaan laut agar lebih sulit terbaca radar. Ancaman lain datang dari Merisatuan, salah satu drone lama yang sejak lama dikaitkan dengan Hizbullah. Dalam rekaman terbaru, kelompok ini disebut memakai beberapa Merisatuan atau varian Ababil 2T untuk menyerang posisi tentara Israel di Taibeh, Lebanon Selatan. Meski desainnya tampak kalah modern dibanding drone generasi baru, fungsinya tetap berbahaya karena bisa dipakai sebagai drone kamikaze atau one-way attack UAV. Secara bentuk, Merisatuan terlihat sederhana, badan kecil, sayap lurus, dan tampilan mirip drone pengintai awal buatan Iran. Ukurannya yang tidak terlalu besar membuatnya cukup sulit dilacak radar saat terbang rendah. Dalam sejumlah footage propaganda, drone ini biasanya terlihat diluncurkan memakai rel sederhana sebelum diarahkan menuju sasaran. Kekuatan utamanya bukan teknologi paling mutakhir, melainkan fleksibilitas dan jumlah. Drone semacam ini relatif murah dibuat, bisa dipakai mengganggu pos militer, radar, atau kendaraan lapis berjaringan. Dengan modifikasi sebagai drone bunuh diri, Merisatuan menunjukkan bahwa teknologi lama pun masih bisa memberi tekanan nyata dalam perang modern. Selain itu, ada dua nama lain yang mulai sering dikaitkan dengan perluasan arsenal Iran dan jaringan proksinya, Aras dan Kian. Kecurigaan itu muncul setelah salah satu footage terbaru Hizbullah memperlihatkan drone bertenaga jet atau semacam light cruise missile diluncurkan dari rel sederhana sebelum melesat cepat menuju sasaran. Bentuknya langsung memicu spekulasi karena terlihat sangat mirip dengan drone misterius Iran yang sempat dipamerkan pasukan IRGC pada awal 2025. Aras sendiri dikenal sebagai drone bunuh diri jarak jauh buatan Iran. Varian Aras 2 disebut mampu membawa hulu ledak besar dan menghantam target hingga ribuan kilometer. Sementara Kian kerap disebut sebagai pendahulunya dengan ukuran lebih kecil tetapi tetap memakai konsep serangan satu arah. Hal yang membuat keluarga drone ini menarik adalah penggunaan mesin jet kecil, sehingga kecepatannya jauh melampaui drone baling-baling biasa. Dalam propaganda Iran maupun kelompok proksi seperti Houthi, drone semacam ini kerap ditampilkan dalam latihan peluncuran atau simulasi serangan strategis. Secara militer, ancamannya bukan hanya pada daya ledak, tetapi juga pada kemampuannya menekan pertahanan udara dengan biaya jauh lebih murah dibanding rudal jelajah konvensional. Jika Hizbullah benar-benar mulai mengoperasikan drone jet seperti ini, maka konflik di perbatasan Lebanon-Israel bisa memasuki fase baru yang jauh lebih sulit diprediksi dan jauh lebih melelahkan bagi Israel. Berikutnya ada Samato, drone jarak jauh yang sebelumnya lebih dikenal dalam operasi kelompok Houthi di Yaman. Namun dalam beberapa footage terbaru, Hizbullah terlihat meluncurkan drone berukuran lebih besar ke arah pangkalan artileri Israel di Lebanon Selatan. Bentuknya langsung menarik perhatian analis militer karena sangat mirip dengan keluarga drone Samad buatan Iran. Berbeda dari drone FPV yang kecil dan lincah, Samato hadir dengan tubuh lebih panjang serta bentang sayap lebih lebar, sehingga cocok untuk terbang jarak jauh. Drone ini dirancang membawa bahan peledak atau dipakai dalam misi serangan satu arah terhadap target strategis yang berada lebih dalam. Secara strategis, kemunculan Samad 2 memberi sinyal bahwa kemampuan serang Hizbullah mulai bergerak melampaui pola lama. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan roket perbatasan, tetapi mulai menghadirkan ancaman terhadap instalasi militer penting Israel di wilayah yang lebih jauh dari garis depan. Dalam beberapa minggu terakhir, intensitas operasi Hizbullah terus meningkat. Mereka memadukan drone FPV, rudal anti-tank Almas, dan drone jarak jauh untuk menekan posisi IDF di Lebanon Selatan. Di sisi lain, Israel membalas dan serang udara, artileri, serta operasi intelijen yang menargetkan jaringan peluncur dan bunker bawah tanah Hizbullah. Dari sini polanya makin terbaca. Hizbullah berusaha menguras pertahanan Israel lewat perang murah berteknologi menengah, sementara Israel mencoba menahan konflik agar tidak berubah menjadi perang regional besar. Pertanyaannya, apakah ini sekedar tekanan terbatas di perbatasan, atau awal eskalasi yang bisa menyeret Iran dan Timur Tengah ke konflik yang jauh lebih luas?